Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. Ini ngomongin circle pertemanan kita nih, enjoyable. Lu duluan yang masuk kan enjoyable. Iya, gue duluan. Gue baru-baru 2 tahun lalu mungkin itu berawal dari acara yang itu tuh. Nggak, ya ada lah pokoknya acara Februari kalau nggak salah itu acara kita gelar acara hancur pokoknya di situ. Sebenarnya reuni jatuhnya. Reuni. Yang udah karena nongkrong. Iya, karena udah pada sibuk sama aktivitas masing-masing. Jadinya ya udah sekalinya ngumpul habis tahun baruan lah gitu kan. Habis tahun baruan Ada rezeki kebetulan. benar. Jadinya adalah kita bikin acara happy gitu. Happy ya. Happy aja, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Yang udah tua-tua juga masuk kita. Nggak yang tua-tua juga nggak milih-milih gitu harus mainnya sama yang seumuran doang enggak ya kan. Jadi dia kayak abang-abang kita juga lah pokoknya. Ya pokoknya orang kita udah tua tapi menolak tua dan lain-lainnya. Bener. Si fans, ya Masih kan? pakai sepatu fans ya gitu lah. Kemeja gulung, udah jelas. Oke, Lah pokoknya yang masih mau parlente. Nah, si Markus ini juga pun gimana ya? Dia susah nyari temen sampai ke bawah-bawah ke susah nyari cewek. Dia tuh wah gila parah sih. Jomblonya udah parah. Udah dibilang berlumut ya. Yang enggak juga berlumut gitu, enggak kelihatan ada lumutnya, cuma ya keseng lah. kosong. Ya emang kosong gua. Kosong. Sampai gue dibilang pacaran terus lo Nino ya. Sampai dibilang pacaran terus. Ya, jadi gua kalau mau nongkrong karena tunggu dia pacaran dulu sama mantan lu. Iya. Ya itu, jadi gua nungguin dia dulu. Bentar. Gua tahu dia pacaran, jadi gua nungguin tongkrongan sendirian dulu. Dia pacaran. Dia datang ya udah happy. Ya kan udah pacaran ya biar gua nggak tahu lah. Tapi ya gua kan si jomblo. Gua di tongkrongan yang rokok udah 2 batang 3 batang. Sini mau mana? Kok seret tenggorokan udah mulai bolong. Gak ada angin, gak ada apa, cuma nyamuk. Malam-malam kita nongkrong depan rumah orang lagi. Depan rumah orang. Tengah jalan loh. Kita portal jalan, nggak boleh lewat, diam. Yang lewat diam. Kita nongkrong di sini. Kayaknya nggak boleh ada yang lewat. Iya benar. Udah jelas. Nongkrong akhirnya nemu lah segala macam ide buat deketin cewek segala macam. Mulai dari pakai dating apps. Dating apps tuh bener. Ngomongin dating apps, gue awal-awal sebenarnya gue ngomongin dating apps, gue kan kita awal dari Tinder ya. Dari Tinder kan. Lu dulu tongkrongan. Gue. Lu dulu sekalipun lu ada lu masih main Tinder. Masih ada lah aplikasi Tinder. Iya, bener. Akhirnya gue main segala macam. Itu gue yang ngajarin sih. Iya, lu yang ngajarin. Ada beberapa kenalan dari sini yang nggak nyampe. Meskipun nggak nyampe ketemu sih enggak. Iya. Tapi ada yang dekat dari situ. Ya meskipun pacar gue bukan dari Tinder sih, ujung-ujungnya. Tapi ya lumayan ngisi HP lah ibaratnya. Ya kan kalau centing gitu kan enak gitu. Iya, kalau ada cewek, ya kan entah namanya siapa, Siska segala macam kan asik. Gambling juga gitu juga. Kan. Seru-serunya di situ sih. Jadi waktu itu tuh kondisinya lu pakai dating apps tuh pas belum punya pacar, emang bener-bener niat nyari pacar. Niat nyari pacar itu yang belum. Akhirnya gue main. Ada berapa yang deketin. Meskipun ya si Batak ini terkadang mentoknya si Marga. Bener. Dari si Tinder itu lu udah dapet berapa cewek tuh Kun berarti? Gue juga pernah sempet pakai gitu. Gue sempet pakai ya intinya pas zaman jahiliyah dulu lah gitu. Pas gue masih lagi jadi si bandel-bandelnya sama cewek gitu maksudnya kan. Enggak, lu waktu pacaran juga masih pakai Tinder. Pakai, iya gue akuin gue pakai dulu. Sekarang udah enggak. Kan
udah putus juga berarti aman nih. Iya kan? Aman. Aman. Udah nggak ada hubungan apa-apa. Nah, jadi dulu tuh gue kayak gimana ya? Gue tuh karena pacarnya mungkin udah kelamaan, jadi gue boring gitu, bosen. Gue orangnya bosenan sumpah. Tapi gue kemarin tuh itu pacaran terlama gue. Berapa tahun? 4 tahun setengah. Anjing. 4 tahun setengah. Itu pacaran terlama gue selama hidup gue dari gue kecil. Nah itu pacaran terlama gue. Jadi tuh gue waktu itu kondisinya gue lagi ngerasa bosen di tahun kedua kalau nggak salah. Di tahun kedua tuh gue ya kayaknya sih emang kebanyakan orang bilang katanya di tahun kedua emang lagi boring-boringnya tuh sama pasangan. Lu hati-hati. Hati-hati, gue buru-buru dah. Jangan sampai udah keburu bosan. Di tahun kedua sama tahun keempat tuh itu banyak tantangan deh. Nah dari situ gue kenal banyak cewek, jalan sana sini nggak ketahuan. Dan hampir ketahuan. Setelah hampir ketahuan tuh gue kayak gue delete dulu nih Tinder gitu kan. Tinder gue delete dulu. Dan gue tuh sering gue tuh sampai si Tinder itu gue hide apps-nya di handphone gue gitu. Nah gue hide apps-nya waktu gue ketemu sama mantan gue waktu itu gue hide dulu tuh apps-nya, terus notifnya segala macem gue bikin nggak ada deh pokoknya main aman, main clean. Bukan cuma apps yang lu hide. Apa? Rokok lu hide kan? Oh iya. Kan lu nggak boleh dulu. Oh gue mandi dulu, cuci tangan, mandi kan segala rokok. macam. Bener. Bener. Jadi pakai parfum, yang penting biar nggak Iya. hype aja tuh. Iya, Ya. bener. Udah terus gitu. Nah gue tuh bener-bener kayak cuma mau have fun doang pakai Tinder gitu. Kan ada beberapa orang yang bener-bener Serius. pakai Tinder tuh bener-bener Buat jodoh. iya buat Iya, cari iya. jodoh ya kan, buat cari jodoh. Kalau gue tuh bener-bener kayak pengen cuma fun doang gitu loh, pengen kayak cuma ya udahlah gue pengen cari kenalan baru gitu. Iya. Buat jalan gitu kan. Iya buat jalan benar ya. Terus Terus udah gitu selang kayak gitu, dan akhirnya gue pun kayak ya cuma segelintiran doang gitu, lewat doang kayak habis ketemu entah guanya yang malas ngelanjutin apa dianya yang malas ngelanjutin, ya gitu-gitu aja terus gitu. Apa perputarannya tuh kayak gitu-gitu terus, rotasinya gitu. Terus akhirnya setelah itu gue tuh kayak udah males gue udahlah gini-gini aja gitu. Gue tuh jadi nggak percaya sama yang namanya dating apps itu bisa menemukan apa yang lu harapkan gitu, cewek yang lu harapkan gitu. ya karena kan dating apps kita nge-swipe tuh. Pasti nyari cantik dong bos. Bener. Kita kan abu vulkanik, mohon maaf. Kita kan dari kan yang bening-bening kan. Bener. Iya kan? Memperbaiki keturunan. Iya. Bener. Pokoknya bullshit dah, ibaratnya kalau kita nge-like ke kanan yang cantik-cantik biasanya tuh nggak akan diterima, tapi yang biasa-biasa aja yang mungkin hampir sama kayak kita baru bisa match iya kan, baru bisa. Bercanda. Tapi yang bener kan? Iya bener. Cuma gue nggak sepahit itu juga sih. Gue dapetnya lumayan juga. Tapi gue pernah kritik, tapi ya sekedar doang sih. Pengen chatan sehari 2 hari udah kelar. Nah itu maksud gue tuh kayak cuma chattingan sementara doang. Pengen tahu doang. Ntar dulu deh. Taruh. Buat dapetin apa yang kita mau waktu itu. Action. Jadi cewek-cewek yang sesuai kriteria gua gitu waktu itu. Iya. Ya kan? Gua Keinginan babu lah. iya hayal babu. Hayal babu aja. FTV. Iya kan? Bener. Ya tapi gimana ya? Ya tapi itu pas match kadang ada yang gua chat terus nggak balas gitu. Lu buat apa nge-matchin gue? Ya? Iya, ngapain lu swipe kanan gue gitu? Ngapain lu okein gue gitu? Giliran match, lu gue chat nggak dibalas. Apaan sih nggak dibalas gitu? Terus ya gue bingung aja sama cewek-cewek yang kayak gitu. Terus sama kayak nggak nggak bakal selalu bertahan lama gitu, kayak cuma paling ya sehari 2 hari paling lama. Gue tapi ada yang lama cuy, dia tuh kerjanya di salah satu kementerian di Indonesia
Idi anjing. Serius itu bertahan lama tuh, lumayan lama dan dia nggak tahu gue punya pacar gitu. Tongkrak kemiskinan. Enggak, gue nggak ada niat itu sumpah. Gila. Gue nggak ada niat itu. Enggak, gue tuh ya tapi gimana ya, gue waktu itu sama dia tuh nggak ada niat buat gue ngomorotin atau apa. Gue nggak pernah ada niatan buat kayak gitu sumpah. Bukan untuk mendongkrak kemiskinan, enggak. Ngapain anjir, gue kondisinya kan kerja juga gitu, gue punya penghasilan juga kan. Jadi ya gue suka sama kepribadiannya berbanding 180 derajat dari yang jadi pacar gue waktu itu gitu. Beda banget. Ada sesuatu yang gue dapetin dari dia yang nggak gue dapet dari si mantan gue waktu itu. Oke. Ketemu bos, ya kan? Dan kondisinya di situ ada teman-teman gue kan. Siapa tuh? Enggak, tapi emang kebetulan sebegitu kebetulannya. Ya karena kan enggak ada janjian. Nggak ada. Dan kondisinya itu di situ gue lagi lost contact sama dia. Lost contact. Ketemu dan dia ngeh sama gue. Gue baru mau masuk ke venue-nya. Ada dia tuh. Papasan dia pas lagi keluar juga, mati lo gue bilang. Ada lagi sama teman-teman gue lagi anjir. Ntar kalau dia mau apa temen gue jadi pertanyaan nih pasti, karena kondisinya gue waktu itu berpacar kan. Dan dia di situ bener-bener kayak ngasih sinyal-sinyal buat mau melanjutkan hubungannya sama gue gitu. Tapi kondisinya di situ dia beda agama, beda keyakinan sama gue. Nah, dan gue nggak mungkin gitu. Gue nggak mungkin bukan karena gimana gue nggak mau gue meninggalkan kepercayaan gue, dan gue nggak mau bikin orang juga ninggalin kepercayaannya dia gitu. Iya. Kan kalau kayak gitu kan kondisinya berarti dia ninggalin kepercayaannya gara-gara gue gitu. Gue nggak mau gitu. Gue nggak mau kayak gitu karena ya udah itu udah pilihan hidup dia. Ya mungkin jalan gue nggak sama dia gitu. Dan akhirnya gue tinggalin tuh orang. Ya udahlah ya gue bilang gitu. Terus gue nggak tahu ya kalau dari sudut pandang lu itu tuh gimana gitu, si dating apps nih bener-bener bisa datengin jodoh lu apa enggak sih sebenarnya? Dan waktu itu kenapa lu pakai dating apps itu gitu? Apa sebegitu desperate-nya lu kah nggak punya cewek ya kan? Ada berapa malam minggu tuh berarti jok motor lo kosong? Kalau menurut gue ya, karena di circle kita juga dan gue nggak pernah nemu ada yang sampai nikah gitu. Jadi gue nggak percaya itu sih. Nggak percaya lo ya? Nggak percaya. Mungkin kalau buat kasih fun doang gitu di luaran, menurut gue sih jalan atau segala macam mungkin iya. Tapi kalau berlanjut ke serius menurut gue sih enggak ya, karena kemungkinannya kecil lah ya. Ya kecil lah ibaratnya. Mungkin lu ya gimana ya, lu ketemu sama seorang lewat aplikasi kayak gitu, orang juga kan apalagi cewek ya menurut gua mungkin agak ngeri-ngerian kali. Kalau takut diapa-apain kan, kalau nggak tahu culik, dipalak apa gimana kan banyak juga tuh kondisinya di Indonesia kan. Dari gitu. Kenalan dari aplikasi, dari internet gitu. Terus totonya diculik apa gimana segala macam kan kita nggak tahu. Kalau gua sih nggak percaya, tapi kalau buat mengisi kekosongan gua percaya nih. Kayak lu pacaran dulu kan pasti ada yang kosong dari lu, akhirnya lu ngambil pakai si dating apps, Tinder pada saat itu yang lu pakai kan. Dari gue inget banget dari Tinder itu masih gratis, lu bisa swipe kanan 100 juta kali, swipe kanan terus, lu bisa nge-swipe kiri segala macam, sampai akhirnya di limit per harinya. Bener, di limit. Iya kan, di limit. Gue sampai nyari krekannya gitu, saking sedihnya gue per hari ini gue nggak dapet yang gue swipe kanan, nggak ada yang match. Akhirnya gue anjing, kok nggak ada gue bilang. Ya udah akhirnya capek sendiri nih. Iya nggak sih, capek sendiri. Lu harus butuh seorang yang lu kenal bentar, dan lu tahu orangnya itu siapa dan dari siapa, misalnya dari teman-teman lu, terus lu dikasih lihat fotonya, itu menurut gua lebih masuk akal. Lu sampai ke jenjang pernikahan ya, kalau menurut gua. Karena gua sama cewekku sekarang juga kan dari orang lain, nggak dari dating apps. Nggak yang gua swipe kanan di swipe kanan, nggak gitu. Mungkin pada saat itu dia batuk atau apa, swipe kanan nggak juga.
Dia gue kenalan. Tangannya lagi tremor. Terus ke kanan. kanan lagi deg-degan segala macem, naik Grab, ada jeglukan kanan, kan enggak. Iya benar. Dia tahu gue pasang foto gue di WhatsApp. Dan gue kan dikenalin ibaratnya, berarti yang kenalin ini juga tahu sifatnya satu sama lain kan. Bener. Yang ini orang baik ya, karena gue baik misalnya, gue dikenalin sama yang kayak gini, ini baik orangnya segala macam, berarti kan si cewek juga lebih apa ya, lebih percaya, aman lah. lebih aman. Ya, oh, dan dari ada sini, penjaminnya gitu. Penjaminnya iya. Kalau lu dari dating apps kita nggak tahu. Bener. Ya mungkin nggak tahu otaknya kayak gimana. Awal-awal sih baik. Ketemu culik segala macam nggak tahu bos. Dan sekarang sih. Iya. Karena ya gimana ya, marak banget soalnya yang kayak gitu di Indonesia ini kan. Maksudnya ya dengan adanya berita-berita kayak gitu kan orang mungkin jadi lebih waspada gitu kan. Dengan menggunakan si dating apps itu. Nah, tapi setelah dari situ tuh gue kayak mikir, wah gokil nih, gue nggak bisa nih kayak gini. Kalau gue tuh sampai sempat mikir waktu itu, ini kalau si cewek gue melakukan hal yang sama, gue sakit hati kayak gimana ya kalau gue tahu gitu kan. Maksudnya, wah udah akhirnya gue dari situ gue menyudahi gitu main dating apps gitu kan. Udah gue fokus aja deh sama cewek gue. Dan akhirnya setelah gue putus, jadi gue main lagi, gue cari-cari orang lagi gitu buat emang. Nah di situ gue jadinya niatnya benar-benar cari pasangan hidup gitu, karena gue mau benar-benar mau dibilang ngetes atau gimana, gue nggak sepro itu juga gitu kan. Gue tuh pengen tahu bener nggak sih ini si dating apps tuh bisa ngedatengin jodoh gue gitu. Benar. Iya kan. Benar. Dan akhirnya setelah gue putus tuh gue main dating apps lagi, kenalan lagi sama orang, dan banyak aja gitu ya balik lagi kayak biasa, kayak segelintiran doang terus lewat hilang gitu kan. Terus yang cuma berapa hari terus lewat. Tapi ada juga emang yang nyangkut benar-benar berlanjut gitu, dan sekarang pun cewek gua. Oh iya, itu dari dating apps ya? Nah dari dating apps juga. Nah itu gua benar-benar kayak gua mau mematahkan persepsi gua yang dulu gitu, kalau si dating apps ini cuma kayak ya buat fun doang kayak gitu. Gua cuma mau mematahkan ini persepsi gua gitu di sekarang, di kondisi sekarang gitu kan. Dan nyatanya gua kayak pas kenalan sama yang cewek gue sekarang ini, gue tuh langsung cocokologi. Ya biasa lah namanya. Apa sih cocokologi itu apa sih? Nyocok-nyocokin, kayak gue kayak gini, ih dia begitu juga ternyata, cocok gitu. Ya, kayak gitu cocokologi, so tahu gitu kan. Terus boleh juga nih gue bilang. Dan apa namanya, ya akhirnya berlanjut juga gitu sampai sekarang gitu kan. Nah kalau dari lu tuh apa namanya, kalau misalnya nih, misalnya lu dapet dari si dating apps ini, lu tuh bener-bener kayak pernah gak kayak cuma gue pengen cuma ini doang nih, cuma gue mau ngincer duitnya doang apa gimana, lu pernah gak kayak gitu? Tapi kan awal-awal emang keinginan gue kayak gitu kan, nyari cewek yang wow gitu. Cewek tahu match gitu kan. Hilap lah gitu, seenggaknya dikit. Tapi emang ada 1-2 yang nyantai lah dulu nih. Apa sih namanya? Dia tuh kayak kerjaannya tuh kayak ngobatin yang itu loh nih, yang atlet cedera gitu. Fisioterapi gitu. Fisioterapi kayak gitu. Itu oke nih. Tapi ya begitu, karena susah juga dapetinnya. Jadi juga sekedar doang, gak nyampe minta WhatsApp. Sehari 2 hari oke. Nah begitu 3 harinya gue chat lagi, hai segala macem. Ya segala cengkuk kunek gue keluarin lah, hai itu. Ya udah nggak dibalas lagi. Kalau lu match sama gue terus lu ngechatnya kayak yang udah template banyak cowok pakai, mendingan gak usah ngechat gue. Ya terus gimana? Enggak, itu dia naruh di itu nih, kayak emang gue cenay. Kalau di Tinder itu kayak naruh di deskripsinya. Pokoknya jangan ngomong hai atau lu kerja di mana, kuliah atau kerja. Di sini ngomong gitu. Ya terus gue harus ngomong apa? Udah makan belum? Awal-awal. Lalu siapa sob? Saya siapa?
Saya bukan pelayan restoran, ya kan? Maksud gue gitu ya, gue mau ngomong apa? Iya kan itu kayak intro yang template gitu memang. Cuma kan lu bingung juga gak sih? Lu mesti kayak gimana gitu? Mesti memulainya tuh kayak gimana gitu template-nya. Kalau gue kenalan sama seorang yang mungkin udah dikenalin sama orang, berarti kan udah tahu gue namanya siapa dan dia namanya siapa kan? Kayaknya gue cuma bilang, ini ya, itu ya. Nah, gue pakai nama aja. Terus kita tuh mesti puter otak sampai semana gitu. Kayak ya sekarang gini deh, kayak lu ngedeketin cewek, ini cewek lu mau banget gitu. Gue pernah kayak gitu. Ini cewek gue mau banget nih. Nih sekarang deket-deketinnya atau gimana? Deket-deket ini. Ini cewek gue pengen banget. Banget. Dibilang penasaran ya nggak penasaran gitu, cuma Aduh, ilah ya lo. tolong bansos. Tolong dulu. Jangan sampai suara ayam lagi masuk sini. Kayak gue ngedeketin, gue pengen deketin cewek yang ini kayaknya bagus nih, keren. Gimana kalau mau ke kondangan lu dengan pasti kepala tegak kan enggak orang tuh enggak kayak gitu. Lu bisa ketu gitu sama temen-temen lu ya kan, yang ketemu lagi kalau lagi kondangan. Gue pengen banget, cuma giliran gue chat pagi, dibalasnya malam. Gue langsung gue bales di malam itu, nggak bales lagi. Tunggu gue chat dulu pagi lagi gue chat. Gue bilang chat pegel juga nih lo kayak gini. Iya benar. Capek nggak sih lo kayak gitu? Capek. Begitu balesinnya juga, lu nanya sesuatu, dia cuma menjawab doang, kan bete. Iya. Dia nggak nanya balik. Itu udah menurut gue udah ciri-ciri di mana itu cewek nggak interest sama lu ya kan? Nggak demen sama lu. Itu udah hal mati banget sih, udah kayak lu bingung. Gue tuh tipikal orang yang gue tuh harus dipancing juga gitu buat ada obrolan gitu, nggak yang selalu guanya ngomong mulu gitu. Capek juga anjir. Tapi bilang si cewek yang mau gue deketin ini gue lancarkan serangan gue nih, nggak direspon bos. Ini langsung kayaknya sudah jalan udah lurus nih, tiba-tiba dipatahin, ditabrak dari samping, belok lu, nggak usah lu deketin gue. Iya, belok lu, nggak usah deketin gue gitu. Kayak anjir, gue bilang wah parah. Ya cuma di satu sisi, di hari pertama, hari kedua itu gue penasaran, ini cewek ini mesti gimana sih, ini cewek itu mesti gimana. Cuma makin lama kok garing, capek gitu guanya kan. Ya kan waktu itu lu pernah bilang kan kayak, tapi lu kalau udah dapetin dia nggak bakal lo aneh-aneh, gue yakin sama lu. Iya emang gue udah ada di pikiran itu gitu. Cuma iya emang kelas atas sih, kelas atas. Makanya kalau lu dapet pasti lu nggak akan main gila. Nah nggak mungkin gue main gila. Ya itu dibilang mimpi tukang cendol ya enggak juga gitu ya. Bisa sebenarnya. Bisa, cuma ya udah gue udah patah ini, gue udah belok. Iya. Gue udah ketemu pertigaan terus gue belok, dia tetap lurus gitu. Emang susah kalau deketin cewek yang tertutup nih. Nah, itu juga tuh bingung juga kan, deketin cewek yang tertutup, kayak mesti kayak gimana pendekatannya, caranya gitu kan. Ya bingung juga nggak sih lu kayak gitu kan? Jadi kalau dipatahin itu ya bete juga, kita sebagai cowok punya harga diri ya. Punya harga diri bener. Tapi ya lu masih mending, kan gue juga tahu cerita lu kan. Salah ini, gue masih ngejar juga 2 hari 3 hari. Kalau gue detik di mana dia udah kayak begitu, gue pasti udah up gue. Udah males ya. Aja gila amat lah gue. Ibaratnya, ya kan? Ya udah lah, masih bisa nyari yang lain, bos, ya kan? Iya benar. Satu lolos ibaratnya mungkin ikan teri yang lolos. Kan ikan gedenya belum tentu bisa gue dapetin. Bener lu. Kalau pas sama cewek lu yang sekarang, lu masih pakai nggak si dating apps? Enggak. Udah enggak ya? Gue udah lama nggak pakai dating apps. Sebelum dari gue sama cewek gue, gue udah model-model kenalan. Gue tuh ya pacaran sama cewek tuh pasti dari kenalan. Dari adik gue pasti, dari adik gue berapa kali ya? Apa gue selalu ngondorin karena gue tuh orangnya cupu. Gue kalau deketin cewek nggak pernah langsung kayak baik gitu segala macem. Karena gue sadar diri. Itu kan. Berarti lu lebih prefer, tapi lu lebih prefer gimana?
lu ketemu sama tuh cewek kenalan langsung, gue Markus, ya gue misalnya gue enggak gitu. Karena gue nggak pede dengan diri gue nih. Jadi gue nggak pernah misalnya ketemu cewek segala macem. Misal gue suka sama nih cewek, terus gue langsung ketemu gitu, tanpa ada yang bantu gue dulu terlebih awal gitu. Gue tuh akan mager, nggak berani untuk mulai duluan gitu. Pasti dari entah adik gue, entah sepupu gue, pasti gitu. Ini aja gue cewek gue sekarang aja ini dari teman kerja gue, kakak senior gue dikenalin. Akhirnya gue berani. Ya meskipun awal ketemu gue bener-bener kayak canggung, minder, lebih ke minder gue. Udah nyampe, ya namanya juga ketemu cewek bening banget nih. Ketemu cewek gue sekarang bening banget ya kan, gue belum cuci muka ya, terus telat. Kalau minum airnya kelihatan tuh di sini. Kelihatan nih. Ya kalau gue kelihatan keruh, tapi di sini udah keruh. Daki di sini saya. Bukan air lagi. Itu dia pas ketemu canggung banget ini. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Dan gue juga orang yang nggak pintar untuk memulai obrolan gitu. Kalau gue harus gue dipancing dulu, baru gue langsung bisa casisus. Tapi kalau dia dari awalnya udah pendiam, gue pasti akan lebih diem. Tapi beruntungnya pada saat itu ketemu dia yang baik ngobrol. Kalau enggak udah mati gue. Nggak bakalan ada obrolan lagi. Enggak, gue nggak jago deketin cewek kayak begitu soalnya. Gini, pakai dating apps ya kan. Ini seandainya pakai dating apps, terus lo ketemu sama cewek si yang match di dating apps itu, lo ketemuan, terus si ceweknya kayak gue di sini nih, kayak lo dilempar-lempar, terus lo jadinya kayak yang celinguk, terus tiba-tiba tuh cewek hilang gara-gara mungkin nggak serak sama gaya lo pernah gak kayak gitu? Nggak, gue nggak pernah sih. Untungnya gue nggak pernah ya. Tapi gue nggak tahu seterusnya, mungkin dia nganggap gue cuma punya ini nih. Ya dulu ya ada lah kayak gitu mungkin ya, karena ya mau ngomongin dulu ya, belum kerja segala macam, kuliah ya, kita bukan orang yang kaya lah ibaratnya gitu, berada enggak lah ya. Dibilang ada ya ada sekedar ada, cukup lah gitu, hanya untuk jajan dan bensin ada. Tapi untuk ngebiayain buat pacaran gue harus nabung kadang-kadang kan. Kalau dulu gue sih nggak pernah ada ya. Makanya dari dulu tuh gue tanya selalu apa ya, kayak nyari aman dulu. Jadi kalau kenal sama cewek, ngerti nggak lo? Cari amannya gimana? Ya cari aman dulu. Misalnya gini, kalau gue misalnya kayak gue suka sama teman lu, misalnya, terus lu yang bilang ke dia dulu, ini teman gue mau nggak lu, segala macam. Dia orangnya sederhana sih, lu ngasih tahu misal gitu, dia orangnya sederhana segala macam, tapi dia asik orangnya. Nah begitu dia ngomong, oh iya nggak apa-apa mau, baru gue mau kenalan. Gitu, gue nyari aman dulu. Oh enggak. Kalau enggak dia nggak usah kalau gue. Ya udah, berangkat dari masalah itu, lu pernah nggak ketemu cewek, kan banyak banget ya, bermacam-macam di dating apps itu gitu. Sebelum sama cewek lu yang sekarang. Gatel aja. Ya lanjut. Manusia kotor. Ya lanjut. Dari situ lu pernah gak ketemu cewek yang tajir mampus, terus nggak tapi orangnya nggak masalah sama keadaan lu gitu? Lu pernah gak kayak ini cewek ketemu sama lu tuh taunya tajir mampus gitu, terus tapi lu minder duluan gitu, padahal dia nggak permasalahin lo nya yang gimana gitu. Oh iya, gue pernah dulu punya pacar. Nggak tajir mampus sih, tapi tajir lah ya. Ibaratnya dia masih kuliah, gue juga kuliah, tapi dianya udah punya kartu, gue nya masih si kertas. Ngerti nggak maksudnya? Cuma si kertas gitu dari orang tua. Dia kan udah punya kartu gitu. Jadi kalau belanja kartu kan. Ngerti. Udah pasti ada duit itu. Iya. Nah, mungkin kagak, per bulan masih ada dikasih. Ada nih pernah, tapi mungkin lama-lama dia sadar kali ya. Ya sampai pacaran gue juga pernah, tapi lama-lama mungkin sadar kali ya. Kan? Kira ini cowok nggak modal najis. Iya, karisma. Motor gue karisma. Pernah gue jemput. Motor gue juga itu dulu. Ya, tapi kan dulu. Iya. Gue karisma. Ya mungkin dia lama-lama juga panasan kali ya. Karena asap debu mulu. Kasian. Sampai dulu gue pernah nih. Enggak, tapi dia permasalahan itu nggak permasalahin sih sebenarnya. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi kita nggak tahu dia ngebatinnya gimana. Ngebatinnya mungkin. Lu pernah nih gue nih
lagi mau jalan bocor ban, dia lagi ngebut kan tiba-tiba gini tuing di jalan raya bos, dorong pasti kan jalan raya susah kadang-kadang gue nyari tambal ban, muter dorong diikutin dorong, mungkin dari saat itu kali nyadar, panik nggak maju saya. kok kehidupan gue jadi mundur. Iya kan? Mungkin saat itu dia masih tersenyum, tapi dalam hatinya kayak gitu mungkin. Udah terenyuh. Kok saya dorong motor? Saya nggak pernah melakukan ini sama orang tua saya, ibaratnya gitu. Mungkin pada saat itu. Ya kita nggak tahu di sini. Nggak tahu ya, ini lawakan aja, lawakan lucu. Dia. Ini lawakan negatif aja dah. Pikiran negatif gua. Gua udah feeling nih. Kok duduknya agak mundur. Tadi mepet agak mundur gitu. Agak jaga jarak. Perasaan parfum gue udah oke, tapi kok agak jaga jarak ya, agak beda nih. Wah, gak beres. Lo tapi gini nggak ngerinya bau gudang. Lo gitu nggak tapi? Enggak, tapi ya menurut gue, ya kan gue pakai jaket juga kan, kalau di motor pakai jaket bos, nggak sampai ya kalau sekali pembawa ketek gue nggak tembus kali. Lu ngapain? Emang lebih sering mulus itu kan? Nah gue taunya tuh ini cewek suka ngebegoin cowok yang